lagi bersama saya Sugi dalam podcast Speak With Us. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Speak With Us, jadi Speak With Us adalah salah satu program dari Ayo Speak Up. Nah, apa itu Ayo Speak Up? Ayo Speak Up adalah salah satu startup di Bangka Belitung yang fokus pada pengembangan kemampuan public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan salah satu wanita cantik di sebelah saya yang nampaknya sangat masih muda sekali dan juga tidak kalah inspiratif bagi teman-teman semua di sini. Dan nanti kita akan mengulik apa saja kemampuan-kemampuan dan juga tentunya public speaking yang bisa di-sharing pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin tanpa berbahasa-basi lagi, kita langsung saja untuk perkenalan ya. Nah, pada kesempatan kali ini telah datang siapa nih? Halo teman-teman Speak Up, perkenalkan nama saya Frincia Zeswa, biasa dipanggil Ferin. Ya. Sekarang kesibukannya mahasiswa Universitas Bangka Belitung semester 4, masih baru banget ya. Wow, muda banget. Ya, jurusan Fakultas Hukum. Wow, Fakultas Hukum, masih muda banget, semester 4. Dan suaranya lembut banget ya. Itu benar-benar bikin merdu banget. Ya. Oke, di sini kenapa kita mengundang Ferin sebagai narasumber? Karena Ferin ini merupakan sosok yang muda dan juga banyak sekali bakat-bakat dan prestasinya. Salah satunya adalah Duta Jenderal Bangka Belitung 2020. Kemudian juga dia sekarang sebagai reporter TV di salah satu TV swasta di Bangka Belitung. Kemudian juga aktif di kegiatan mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Mungkin bisa diceritakan itu tentang kegiatan saat ini. Dibilang berprestasi sih enggak juga ya kak ya. Bener, sekarang kesibukan saya itu sebagai reporter di salah satu stasiun TV, dan juga dulunya itu saya seorang announcer dari kelas 2 SMP gitu, sampai masuk kuliah. Beberapa bulan ini sih yang baru nggak siaran lagi karena udah ke salah satu stasiun TV. Wah, luar biasa sekali ya, dari SMP sudah menjadi announcer. Iya. Jadi benar-benar udah dari muda banget gitu, kemampuannya udah diasah seperti itu ya. Bisa dibilang gitu sih ya. Mungkin teman-teman Ayo Speak Up mungkin di sini belum tahu asal fans ini dari mana sih gitu. Ini bisa di. Oke. Saya berasal dari Kabupaten Bangka Tengah, Koba ya, Kelurahan Arun Dalem. Oke, kelahirannya? Kelahiran di Rantau Prapat, Medan. Wah, jadi suku Medan. Maksudnya suku Medan, tapi besar tumbuhnya di sini. Iya, tumbuh di sini. Jadi bisa dibilang anak negeri lah ya, di Bangka Belitung yang sudah lama berkarir di sini. Kemudian juga di sini kita sudah punya fun fact tentang Ferin. Mungkin di sini kita akan mengulik apa saja gitu kebiasaan-kebiasaannya mungkin yang bisa jadi sumber inspirasi bagi kita ya. Jadi untuk yang fun fact pertama itu adalah kalau makan nggak pernah bisa banyak. Bener Itu banget gimana? ya. Aku tuh orang yang nggak bisa langsung makan banyak, jadi bertahap kan. Oh, bertahap. Gitu. Walaupun nasinya tuh dikit, tetap nggak bisa langsung habisin semua. Oke, jadi itu nanti dibagi dua dulu atau gimana? Nggak, dibagi dua dulu gitu. Oke. Baru berapa jam kemudian baru makan lagi. Oke. Makanya kalau makan bareng itu mereka udah tahu, teman-teman udah tahu nih. Oh, Ferin nggak habis, sini bagi-bagi gitu. Oke, jadi ini bagian yang sharing ke teman-teman. Iya. Kalau saya bagian tim yang ngabisin. Canda ya. Oke, untuk yang fun fact yang kedua ini mudah banget nangis alias cengeng parah. Ini bener kan? Bener sih. Nah, ini Kok itu dapat dari mana informasinya? kita punya informan di luar sana yang tahu tentang narasumber kita. Iya. Aku paling nggak bisa. Aku orang yang melankolis sih. Melankolis. Ya. Kalau ngelihat video Instagram 1 menit itu kan kak. Kalau videonya tuh sedih-sedih dan nggak sadar gitu, netesan air mata. Udah nangis aja. Iya, gitu. udah nangis aja. Pokoknya nggak bisa deh kalau ngelihat perjuangan atau kayak gimana, itu udah Oke, sedih. Jadi suka terbawa emosi gitu. Iya. Melihat sesuatu yang sedih. Jadi kalau misalnya set story gitu yang inspiratif. Bener banget. Dan sering diceng-cengin sama temen. Bentar lagi nangis nih. Bentar lagi nangis nih gitu. Biasanya paling suka nangis itu ketika nonton apa tuh? Drakor. Jadi salah satu kita drakor juga. Iya. Ada mungkin drakor yang ingin di-sharing yang favoritnya gitu? Kayaknya itu belakang layar deh. Oh, belakang layar. Mungkin siapa tahu kan teman-teman di sini ada yang ingin tahu drakor apa yang menjadi favorit orang Ferin gitu.
Kalau sekarang sih aku nonton Go Ahead ya. Itu menceritakan lebih ke family. Ya, jadi kisah inspirasi sih, mereka memang dari latar belakang keluarga yang broken kayak gitu. Terus nggak punya tali persaudaraan, tapi mereka bisa gabung gitu jadi satu keluarga. Ya, jadi balik lagi drakornya di film pun adalah yang mengangkat tentang inspirasi. Iya, betul sih. Tentang kisah sedih-sedih ya. Gitu. Benar. Oke, kita ke fun fact yang ketiga. Dia saat ini sebagai salah satu seorang duta gitu ya, duta genre, dan punya suatu program kerja, gitu ya. Dan program kerjanya bernama Stimulan. Apa itu? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Oke, memang sih kalau dibilang duta genre itu wajib punya program kerja. Nah, program kerja aku itu namanya Stimulan. Di Stimulan ini adalah suatu wadah atau kayak apa sih, cara membuat mereka anak-anak remaja khususnya, karena kan kalau duta genre ini fokusnya anak-anak remaja nih Kak. Mereka gimana sih caranya mereka menemukan diri mereka, talenta mereka kayak gitu. Karena kita tahu anak-anak remaja ini kayak nggak tahu sih mereka tuh mau kayak gimana ke depannya gitu, dan mereka nggak tahu gimana caranya menyalurkan bakat. Salah satunya Stimulan nih. Nah, di Stimulan ini mereka menemukan jati diri mereka gitu. Kita asah sih kemampuan mereka, misalnya nih kayak mereka suka nari, gimana caranya kita ngebantu mereka buat ngembangin diri mereka. Kita bantu kayak kita salurkan, melakukan pelatihan nari kayak gitu. Oke, jadi di dalam Stimulan itu lebih untuk mengembangkan bakat yang ada di dalam remaja. Iya, ada satu lagi nih, program khusus Stimulan itu ke anak-anak pang. Ke anak-anak pang. Mungkin itu boleh diceritakan. Anak-anak jalanan, ya. Jadi kan terbelakang biasanya anak-anak jalanan ini, mohon maaf ya, broken home kayak gitu. Aku sendiri orang yang dari latar belakang keluarga itu. Jadi aku tahu gimana perasaan mereka, dan kadang permasalahan dalam keluarga atau masalah hidup itu yang membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang merusak diri mereka untuk mencari perhatian. Aku dulu orang yang seperti itu, cuman tidak terjerumus, puji Tuhannya, karena ada orang-orang yang sayang sama aku yang mengingatkan, dan mungkin ada teman-teman di luar sana yang secara tidak sengaja dan tidak sadar mereka udah terjerumus gitu. Nah, dari sinilah kita rangkul mereka yang benar-benar butuh perhatian. Sebenarnya kita bantu mereka, terutama biasanya anak yang jalanan itu udah putus sekolah nih kan Kak. Kita bantu mereka untuk melanjutkan pendidikannya, dan itu aku kerja sama KNPI Bangka Tengah. Jadi kerjasamanya dengan pihak-pihak stakeholder yang untuk membantu menjalankan program tersebut. Iya, gitu. Yang punya pengaruh lah kita yang bisa membantu. Oke, mungkin kita sedikit ulik tentang background tadi, yang latar belakang keluarga tadi. Kamu mengatakan bahwa kamu juga berasal dari keluarga yang broken home, tapi bisa up dan bisa bangkit melawan semua itu. Mungkin itu bisa diceritakan apa yang memotivasi saat itu sehingga pengalaman yang saya dapat itu harus bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Ntar aku nangis lagi. Memang ya. Jadi aku sendiri itu sadar bahwa kalau aku memang orang yang, maksudnya aku dari orang keluarga yang broken home. Aku sadar kalau aku kayak gini terus itu hanya stuck di aku. Gimana caranya supaya pengalaman aku ini bisa bermanfaat dan bisa membantu orang-orang yang di luar sana yang mengalami hal yang sama gitu. Nah, salah satunya tuh kepikiran ada jalan nih ikut duta genre gitu. Dan aku pengen buat orang-orang yang mengalami hal yang sama, bahkan yang udah jatuh ke hal yang berbahaya banget kayak misalnya menggunakan narkoba atau segala macem, aku pengen ngasih tau bahwa hidup mereka tuh berharga loh gitu. Apapun masalah kamu, apapun latar belakang keluarga kamu, itu tidak akan mempengaruhi hidup kamu sekarang. Jadi kalau kamu belajar hidup baik, itu semua masalah, segala apapun itu yang mempengaruhi kamu itu nggak ada apa-apanya gitu. Karena hidup kamu itu ya diri kamu sendiri yang penting. Luar biasa sekali. Jadi saya sampai terdiam gitu mendengarkan inspirasi di belakang sehingga Stimulan ini tercipta. Iya benar Kak, karena
orang-orang di luar sana, di belakang kita tuh banyak orang-orang yang mendukung. Walaupun misalnya keluarga kita ngerasa mereka jahat atau segala macam, tapi di luar sana ternyata masih ada orang yang sayang sama kita yang benar-benar nunggu kita sukses gitu. Jadi jangan hanya terpengaruh dengan permasalahan segala macam, tapi berpikir untuk ke depan kayak gitu. Berpikir untuk ke depan itu bisa di note sama teman-teman semua. Kemudian terkait dengan stimulan tadi, selain pengembangan yang kayak tari gitu, kemudian juga untuk pengembangan anak-anak pang tadi, ada kegiatan stimulan itu yang bersifat untuk public speaking? Ada gitu. Anak-anak biasanya kan kalau Duta Genre itu bergerak di Peak Air kan. Nah kalau di setiap sekolah itu ada Peak Air. Biasanya anak-anak SMA itu malu dari Peak Air inilah kita melatih public speaking mereka. Aku selalu bilang kayak gini kalau ketemu, jangan malu untuk jadi pemimpin. Jangan malu untuk ikut lomba mulai dari sekarang, karena kegiatan apa yang kamu ikuti di sekolah saat ini itu kan menentukan masa depan kamu nanti gimana. Misalnya dia udah mulai dari SMA itu ikut lomba nulis puisi, nulis cerpen segala macam. Nah itu nanti bisa jadi bantuan dia untuk kedepannya kayak gitu. Jadi gak usah malu untuk jadi pemimpin atau untuk melatih public speaking mereka, karena kan komunikasi itu penting banget Kak gitu. Komunikasi itu sangat penting. Dan untuk seorang prinseswa sendiri, pengalaman apa saja yang dari dulu sampai sekarang bisa membangkitkan kemampuan public speaking gitu? Aku ya seperti yang tadi aku bilang ya, aku dari SMP udah siaran radio sampai SMA, terus kemampuan public speaking tuh dilatih. Sebenarnya public speaking ini kan komunikasi ya, dilakukan setiap hari berulang-ulang kayak gitu. Nah, dan itu akan meningkat secara sendirinya. Kalau itu sudah meningkat dan orang lain akan lihat, kita akan bakal ditarik sendiri kayak gitu. Kayak aku nih jadi reporter nih kan Kak. Ini bukan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, dan bahkan aku nggak nyangka. Itu aku ketemu sama wartawannya, terus dia langsung pengen lihat dong dubbing video kamu katanya gitu, yang waktu mengikuti pemilihan Duta Genre. Oke, silakan Kak, aku nih videonya. Terus dilihat dan dia bilang kayak gini, oh bagus suaranya kayak gitu. Bagus suaranya. Iya bagus suaranya, mau nggak ikut training jadi presenter katanya gitu. Boleh dikabarin aja kata aku gitu kan. Terus dikabarin, dan mungkin aku berpikir kayak gini, kakak ini ngelihat aku punya kemampuan dan public speaking aku dilihat dia udah lumayan bagus, karena dari SMP, SMA sampai sekarang gitu kan udah mulai mungkin ada peningkatan deh, dan hanya aku sendiri yang bisa nyadar ya. Dan makanya ditarik kayak gitu. Itu sih Kak. Oke, kepada kita ulas lagi ya untuk yang ke flashback gitu. Ketika SMP, ketika ingin terjun sebagai announcer gitu, apa yang pertama kali di pikiran seorang prinseswa pada saat itu SMP, tapi sudah berani terjun sebagai seorang announcer? Aku sebenarnya dari SD itu udah kerja. Oh, dari SD udah kerja. Dari SD udah kerja. Cuman waktu SMA itu ada salah satu organisasi yang aku ikutin namanya Stalker. Oh, Stalker. Jadi adiknya ketua Stalker ini itu adalah manajer di radio. Lagi open nih. Ada yang mau ikut gak katanya gitu. Coba. Yaudah aku coba, dan pertama itu aku langsung siaran. Jadi nggak ada briefing segala macam, langsung terjun ke lapangan ya, langsung siaran pokoknya. Dan sampai sekarang itu cuma aku yang bertahan. Sama dari orang-orang yang ikut kemarin gitu, sampai sekarang aku yang bertahan, dan itu dapat pertentangan sih dari orang tua kemarin ya. Cuman masih bisa kita handle dan kita buktiin bahwa itu tuh nggak menjadi penghalang. Iya, dan itu kan kegiatan yang positif kan Kak. Kemudian pada saat itu pada awal jadi announcer gitu, ada nggak kendala-kendala gitu atau rasa gugup seperti itu? Banyak sih, terutama yang kayak tadi tuh dari orang tua. Karena mereka takut orang tua aku itu cukup posesif. Jadi kalau dia ngelihat cowok sedikit atau enggak, aku misalnya nih kalau di dalam ruangan tuh kan siarannya tuh berdua nih kan.
berdua. Nah kadang partner siaran aku tuh cowok, jadi dia agak ngerasa Khawatir gitu ya? khawatir dan takut gitu, waspada lah. Itu yang buat sih, dan ya paham lah ya orang tua. Terus bagaimana seorang prinseswa itu bisa meyakinkan orang tua bahwa apa yang dilakukan saat ini bisa bermanfaat untuk depan? Kita ngejelasinnya baik-baik gitu kak. Kalau kita kasih paham, percaya aja orang tua kita bakal ngerti dan kasih bukti bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa loh, kayak gitu. Aku aman di sini. Sampai sekarang bahkan dia sendiri yang bahkan muterin radio, dengerin aku, kapan kamu siaran katanya gitu. Jadi Bahkan dicariin yang ya. dari awalnya itu khawatir, sekarang malah jadi seneng Iya. gitu, malah jadi salah satu pendengarnya sebenarnya. Bener banget. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa di sini komunikasi yang baik itu akan membawa kita ke keadaan yang lebih baik. Bener banget ya. Oke, saat ini di abad 21 seperti itu kan, soft skill, kemampuan public speaking sangat penting. Banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang berhubungan dengan public speaking, yang dilihat itu adalah public speaking seseorang. Nah, menurut seorang prinseswa sendiri, apa urgensi public speaking pada saat ini? Urgensi public speaking bagi aku nih. Iya. Kebetulan sekarang aku masih mahasiswa ya Kak. Nah, semester 4 lagi. Kalau bagi sebagian mahasiswa yang paling penting itu ada yang namanya Tridharma, di mana pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satunya tuh gimana cara menyampaikannya lewat public speaking, lewat komunikasi kayak gitu. Apalagi kalau berbicara tentang komunikasi ini luas banget ya, dan dilakukan atau digunakan sehari-hari. Oke, jadi bisa dibilang bahwa sebagai seorang mahasiswa untuk kemampuan public speaking itu sangat penting. Penting ya. banget. Oke, selama kuliah itu biasa kita kan ada presentasi seperti itu, kemudian juga kayak ikut lomba-lomba seperti itu. Nah, ketika mengikuti hal-hal tersebut atau mengalami hal tersebut, apakah public speaking itu benar-benar bermanfaat dalam hal-hal seperti itu? Sangat-sangat bermanfaat sih. Komunikasi atau public speaking itu sangat bermanfaat. Terutama kalau kita yang namanya public speaking itu kita kan tampil di depan umum nih Kak, dilihat sama banyak orang. Nah, ketika kita di depan umum dan dilihat banyak orang, orang bakal berpikir, dia ini pinter, dia ini punya pengetahuan, sehingga dia terus yang selalu tampil di depan. Padahal sih sebenarnya biasa aja, sama gitu kan, karena setiap orang itu punya kemampuan public speaking. Cuman ada sebagian orang yang merasa kayak biasa aja, tapi ada sebagian orang yang merasa takut gitu. Ketika dia disuruh maju ke depan atau melakukan sesuatu untuk mempengaruhi seseorang di depan, misalnya di depan orang banyak, itu tuh dia bakal kayak ngerasa takut atau nanti bakal dihukum kayak gitulah ya contohnya ya. Cuman karena itulah yang harus kita latih, kita belajar terus kayak gitu. Dan dengan adanya public speaking membantu kita lebih percaya diri sama kemampuan dan mengajar kita untuk berpikir lebih kritis. Karena di depan banyak orang, ketika kita melakukan public speaking, kita dituntut untuk berbicara dengan menarik. Untuk berbicara dengan menarik, kita kan harus berpikir gimana caranya itu kan. Kemampuan public speaking dan kemudian juga tadi ketika kita tampil, kemampuan public speaking itu adalah yang pertama kali dilihat seperti itu. Benar banget. Menurut seorang mahasiswa. Oke, setelah tadi kita bahas tentang manfaat-manfaat yang diberikan dari public speaking kepada mahasiswa. Nah, bagi seorang Ferry sendiri, opportunity apa yang dirasakan gitu? Atau apakah dari kemampuan public speaking ini Ferry mendapatkan partnership gitu ketika melakukan pengembangan kemampuan public speaking? Banyak sih sebenarnya Kak, kesempatan yang terbuka ketika kita belajar public speaking atau melakukan itu gitu. Terutama di bidang pekerjaan itu sangat memudahkan kita, karena kalau kita melakukan public speaking kita bisa kenal dengan banyak orang, dengan organisasi besar kayak gitu. Kayak gimana ya, baru beberapa hari kemarin sih ya, aku tiba-tiba di DM sama salah satu organisasi yang menurut aku cukup besar, itu
sih namanya, HIPMI ya, HIPMI gitu. Ketuanya itu Bang Rido nge-DM aku nggak kenal sama sekali sama beliau, terus tiba-tiba beliau juga nggak pernah ketemu sama saya, tiba-tiba dia nge-DM terus buat diundang dan membantu mereka dalam MC gitu. Mungkin beliau memang tahu latar belakang aku dari announcer ya, tapi kita nggak pernah ketemu sama sekali, dan karena public speaking itulah, dari komunikasi itulah bisa saling berhubungan. Mendapatkan relasi baru dari kemampuan ini. Bener banget, organisasi besar bahkan kayak pihak-pihak pemerintah gitu, peluang kita besar banget kalau kita bisa masuk ke dunia public speaking. Oke, itu tadi mungkin ya dari pengalaman seorang prinseswa dan kesempatan-kesempatan yang terbuka gitu ketika kita memiliki kemampuan public speaking ini, bisa dibilang sangat luas sekali dan sangat luas. Akan menambah banyak sekali relasi-relasi yang sangat bermanfaat nantinya ke dunia pekerjaan. Iya, koneksi-koneksi yang awalnya kita nggak nyangka, kok bisa ya saya kenal sama dia karena public speaking kenal. Baik, setelah tadi kita berbicara mungkin mengulik tentang public speaking dari seorang prinseswa, kali ini kita akan sedikit bermain game. Jadi game apa nih? Gamenya santai aja ya. Okay. Jadi kita main tebak-tebakan. Ini gamenya dijawab cepat ya. Nanti kita ada 10 pertanyaan. Nanti Daniel akan langsung jawab aja dengan cepat. Oke. Jadi nggak ada benar atau salah di sini. Oke. Siap? Siap? Oke, siap. Oke. Pertama, seblak atau mie ayam? Mie ayam. Oke, tim di depan layar atau di balik layar? Depan layar. Oke, ngegas atau sabar? Sabar dong. Penyiar TV atau penyiar radio? Penyiar radio. Oke, heels atau sneaker? Sneakers. Oke, orang nggak pernah tahu kalau aku suka banget makan. Makan apa ya? Coklat. Oke, coklat. Momen paling lucu dalam hidup aku adalah ketika ayah saya marah. Menarik. Nanti kita ulik lagi ya. Oke, kalau punya kekuatan super, kekuatan yang pengen aku miliki adalah berpikir. Oke. Kemudian kalau bisa kembali ke masa lalu, hal yang pengen diperbaiki adalah hubungan keluarga. Oke. Terakhir, hal yang paling aku syukuri selama menjadi seorang prinseswa adalah apa ya? Aku bersyukur sih kak. Iya, bersyukur kayak gitu bahwa aku prinseswa yang terlahir walaupun dari keluarga broken home, tapi ya bersyukur gitu dengan hidup ini. Oke, jadi selalu mengambil sisi positif. Iya. Oke, tadi dari kata-kata itu nih ada yang menarik gitu ya. Momen paling lucu dalam hidup ketika ayah marah. Nah, ini apa ini ya? Kok bisa lucu ketika ayah marah? Aku selalu ngetawain dia kalau dia marah. Karena kalau aku ngelawan itu tuh bakal jadi kayak apa ya, bom meledak kayak gitu kan. Tapi kalau ketawain aja kayak gitu. Ketawain, aku selalu ketawain dia kalau dia marah. Oke, menarik. Bisa yang lain mungkin teman-teman yang nonton merasakan ketika orang tua marah itu akan diam, takut ya gitu. Tapi seorang Ferit akan ketawa. Dan bukan nangis gitu ya. Bukan. Walaupun seorangnya aslinya yang melankolis, nggak nangis. Jadi ketika ayah marah, ketawa, ketika nonton drakor nangis. Kok terbalik ya? Aku juga baru sadar loh. Oke, ada juga yang menarik tadi. Kalau punya kekuatan super, pengen punya kekuatan pikiran. Menarik banget itu ya. Kenapa pengen punya kekuatan pikiran? Apa ya? Setiap hidup itu kita ditutup untuk melakukan apa ya? Berani mengambil keputusan. Jadi keputusan yang kita ambil saat ini itu akan berpengaruh di masa depan. Kayak gitu, ngerti nggak kak? Jadi misalnya kayak aku memutuskan untuk menikah di umur sekarang misalnya gitu. Dampak kedepannya itu gimana? Atau aku memutuskan untuk bekerja, dampak kedepannya gimana? Gitu. Kemampuan berpikir sih menimbang apa yang akan kita ambil. Oke, jadi merencanakan dengan matang gitu apa yang ingin kita ambil, apa yang kita putuskan untuk jadi kedepannya. Lebih bijak sih sebenarnya. Oke, jadi lebih bijak. Ya. Oke, tadi menarik juga dia bersyukur menjadi diri sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman di sana banyak yang
saya bangga menjadi diri saya apa adanya. Seorang prinseswa tadi yang begitu banyak bisa dibilang latar belakang keluarga yang broken home, tapi tetap menjadi seseorang yang selalu positif. Itu mungkin bisa dicari apa yang bisa membuat seorang prinseswa selalu bersisi positif dari hal tersebut dan selalu pengen menjadi seorang yang I am who I am gitu. Gini, aku pernah cerita sama temen aku waktu SMA dan dia ngeluarin salah satu statement kayak gini. Kalau bahasa Bangkanya ya, aku nih iri kayak hidup kak, katanya gitu. Kak, kalau anak apa-apa selalu ada kemampuan kak bisa segala macam, kak pinter dan segala macam lah. Pokoknya dia iri gitu sama hidup aku. Tapi sebenarnya hidup aku nggak seperti itu loh, nggak seperti pikiran kamu. Aku juga mengalami hal yang sama, mengalami masalah, mengalami kesusahan atau segala macam gitu. Dan ketika dia iri sama hidup aku, berarti hidup aku lebih baik dari dia gitu. Jadi kita nggak usah berpikir stuck bahwa hidup kita nih menderita banget, lebih menderita dari orang di dunia ini gitu. Ada orang yang lebih menderita dari kita. Iya, nggak ada orang yang menderita dari kita. Sebenarnya semua orang itu mengalami hal yang masalah sama-sama kayak gitu. Jangan, ya udah bersyukur aja sama hidup kamu. Jadi selalu bersyukur tentang apa yang ada pada diri kita. Iya. Dan saya cukup ngerasa kayak kamu sampai detik ini itu berhasil melewati semua itu, ya berarti kamu kuat kayak gitu. Kamu juga kayak gitu sampai sekarang. Misalnya nih umur kamu 24 tahun, dari nol, dari lahir sampai umur 24 tahun itu pasti ada masalah yang kamu lewatin. Kalau sampai detik ini kamu mampu melewati, kamu hebat kayak gitu. Ya bersyukur aja. Kalau Prinseswa sendiri sekarang umurnya berapa? Aku 20 tahun. 20 tahun dan sudah berpikir untuk seorang yang 24 tahun seperti itu. Jadi benar-benar yang futuristik banget ya. Oke, seperti tadi yang dikatakan, mungkin banyak teman-teman di luar sana atau teman-teman kalian sendiri yang merasa bahwa iri seperti itu, pengen punya kemampuan yang sama seperti Ferry. Nah, ada nggak sih tips dan trik dari Ferry sendiri untuk bisa seperti menjadi seorang Ferry? Menjadi seorang aku atau di bidang public speaking nih? Bisa dibilang public speaking atau mungkin nanti ya kayak kamu lah. Gini, setiap orang itu punya kemampuan di bidang masing-masing gitu. Jangan memaksakan menjadi orang lain. Jadilah diri kamu sendiri, galilah kemampuan kamu sendiri. Diam ini tuh bakal meningkatkan kualitas diri sendiri gitu. Jangan berpikir untuk jadi orang lain karena rasa iri tadi. Nah, kalau untuk gimana sih tips dan trik meningkatkan kemampuan di bidang public speaking? Sebenarnya itu dari diri sendiri. Diri sendiri lagi. Iya, kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita percaya sama diri kita sendiri, kita percaya bahwa kita mampu, ya pasti bisa. Terus kalau di bidang public speaking ini jangan terpaku sama materi. Gitu. Spontan aja, tapi harus memiliki bobot atau isi. Jadi harus sudah melakukan persiapan sebelumnya, kayak kita belajar kayak gitu, tapi bukan menghafal ya kak, bukan menghafal tapi memahami. Terus paling penting sih tadi percaya diri. Percaya diri itu yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan. Nggak sih seorang prinseswa itu ketika mendapatkan banyak prestasi seperti itu, kemudian ketika pengen menggapai sesuatu dikatain sama teman-temannya kayak terlalu ambisius lah atau seperti apa kan, pernah nggak? Sebenarnya sih bukan, aku nggak tahu ya kalau di belakang aku ya. Aku bukan orang yang ambisius sih sebenarnya, tapi nggak tahu teman-teman di belakang aku ngomong kayak gitu atau enggak. Cuman mereka pernah bilang aku cari muka. Iya, karena kalau di depan, kalau kita public speaking itu kan di depan orang nih, depan banyak orang. Nah, waktu SMA itu aku public speaking itu salah satu kemampuannya menjadi kepemimpin ya kak. Nah, aku dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA tuh jadi ketua kelas terus. Nah, di situ mereka berpikir kayak aku nyari muka segala macam, dan kalau ada lomba itu tuh aku terus yang dicari guru kayak gitu. Nah, sebenarnya sih enggak ya, karena kemampuan public speaking tadi. Orang ngelihat kita, oh dia nih punya kemampuan, punya pengetahuan, ya kita lagi yang dituju.
Jadi sebenarnya mungkin opini tentang teman-teman di sana yang mengatakan bahwa ketika seorang itu dia yang selalu tampil itu karena cari muka, itu sebenarnya salah. Salah. Karena memang yang diambil itu adalah kemampuannya. Benar. Dan lagi-lagi public speaking itu yang sangat membantu di belakang semua itu. Benar banget. Oke. Untuk terakhir nih, quotes dari seorang Ferin Zeswa. Quotes untuk diri sendiri atau kayak gimana? Ini bisa dibagi untuk teman-teman semua. Oke. Quotes untuk kalau untuk di bidang komunikasi ya atau public speaking, komunikasi itu jangan hanya stuck tentang cara kamu berpikir dan memikirkan apa yang akan orang lain pikirkan tentang kamu. Berbicaralah apa adanya, karena yang diterima itu ya bakal ketika kamu berbicara, pesan yang diterima itu audiens itu bukan melihat penampilan kamu gitu, di depan seperti apa, tapi dia akan menerima pesan dari apa yang kamu sampaikan. Oke, luar biasa sekali. Jadi benar-benar sosok muda yang sangat-sangat inspiratif dan juga saya sampai goosebump. Benar yang speechless lah gitu. Jadi seorang yang sangat muda tapi punya pola pikir yang sangat dewasa sekali seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman semua di sana yang merasa bahwa masih kurang percaya diri dengan diri sendiri, itu hapuskan dari sekarang ya. Karena itu semua nggak mungkin. Yang penting adalah kembangkan kemampuan diri, kembangkan skill-skill yang ingin dikembangkan seperti itu, agar nanti kemampuan yang dikembang itu bisa berguna dan akan sangat berguna tentunya di masa depan yang akan datang. Dan itu semua telah disampaikan dan telah dibuktikan oleh seorang Ferin Zeswa. Aku juga masih belajar kok, Kak. Masih belajar tapi tetap luar biasa. Terlalu merendah. Jadi walaupun seorang yang melankolis dan bisa dibilang cengeng, tapi tetap luar biasa sekali gitu ya. Aku paling nggak terima dibilang cengeng, tau nggak? Karena nggak semua orang bisa nangis. Nggak semua orang bisa nangis. Iya, nggak semua orang bisa nangis karena ketika mereka nangis mereka ngerasa mereka nunjukin kelemahan. Ternyata sebenarnya enggak gitu. Mereka malah kalau aku nangis itu berarti aku ngumpulin energi untuk siap-siap berperang. Itu nge-charger kayak gitu lah ya. Nge-charger energi biar nanti bisa untuk aktivitas selanjutnya. Iya benar, siap-siap berperang gitu. Oke, baik, itu tadi bincang kita dengan seorang Ferin Zeswa, salah satu mahasiswa Universitas Bangka Belitung jurusan Ilmu Politik, Duta Genre Bangka Belitung 2020, reporter juga, sosok yang sangat muda, talenta dan inspiratif. Tentunya kami akan kembali lagi dengan sosok-sosok inspiratif lainnya yang juga tidak kalah bertalentanya. Jadi jangan lupa pantau terus sosial media kita di Instagram, TikTok maupun di YouTube. Sekian untuk hari ini. Mungkin ada salam-salam dari seorang Ferin untuk teman-teman. Apa ya? Selalu sehat. Ya, sehat, jaga diri ya. Terutama sekarang lagi pandemi. Kalau nggak ada kegiatan ya di rumah aja. Tapi di rumah tetap produktif. Oke, tetap produktif, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol, dan sampai jumpa.